Wajahku indah dan megah, disitulah aku dilahirkan. Betawi kata Jakarta. Nah, lantas apa namanya? Ya kalau zaman sekarang kan Beh, kemana-mana kan cepet kan. Naik sepeda motor. Yang bikin lama kan macet. Nah, zaman dulu dengan kondisi yang tahun segitu pakai sepeda motor tuh. Naik sepeda motor, pernah juga masuk ke cebur ke sawah karena jalannya licin gitu. Itu di daerah mana, Beh? Di Cibarusa. Oh, Bekasi sana. Ya, jalannya belum diaspal, masih tanah merah gitu. Di Pasar Minggu saya juga pernah jatuh masuk got karena jalannya licin. Karena aspalnya belum rapi kan. Nah, itu ketika riset mencari kata-kata itu, masyarakat yang didatengin, Babe tuh memperkenalkan diri atau ngobrol-ngobrol aja atau gimana? Misalnya masuk warung kopi, minta kopi, mau ajak ngomong gitu kan. Kan dia mengeluarkan kata-kata kan. Iya. Nah itu saya rekam. Tapi alat perekam waktu itu belum canggih kan. Iya. Masih pakai corong gini kan. Tahu udah pakai corong dia nggak mau ngomong. Oh gitu. Ya, jadi umpetin nih corong ini. Umpetin. Ya waktu itu tipnya masuk tas, corongnya umpetin di sini gitu. Dicoba dikeluarin gitu, nggak mau ngomong, takut kan gitu. Oh takut ya. Itu karena apa mereka takut? Mereka menyangka Babe takutnya ya mungkin waktu itu kan zamannya Orde Baru ya, salah ngomong. Oh gitu. Berarti Babe waktu datang ke mereka itu tidak memperkenalkan diri. Oh saya lebihin kamus nih, nggak gitu nggak ya? Ngobrol-ngobrol biasa aja gitu ya? Biasa aja, masuk ke warung minum kopi atau apa gitu. Kalau secara formal ngomong datang ke Pak RT minta izin ya enggak. Enggak gitu ya.
Nah, itu dia menurut masih jarang sekali. oh gitu. Nah, lantas apa namanya itu Babe lakukan misalnya nih seminggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu itu berurutan harinya atau Babe ngacak-ngacak aja gitu? Kalau sempat sesempatnya. Sesempatnya aja. Oh. Sesempatnya aja. Waktu itu Babe udah kerja di mana tuh? Asisten di UNJ Jakarta. Berarti Sudah jadi asisten. kalau itu Sabtu Minggu atau gimana tuh? Kan sebagai asisten, nggak sebagai pegawai TU kan. Banyak jam kosong. Oh gitu. Banyak jam kosong. Nah, Jadi asisten ini diangkat tahun 1965, September 1965. 1965 ya. Iya. Nah itu apa namanya? Ini ya bagi saya hal yang menarik itu ketika kita datang ke suatu tempat, lantas kita ada keperluan riset tentang bahasa gitu kan. Nah selain kejadian tadi ya misalnya jatuh ke got, ada nggak kejadian misalnya langsung yang berhubungan dengan orang, misalnya orangnya marah atau orangnya malah seneng yang Babe inget, ada nggak deh? Rasanya nggak pernah konflik dengan seseorang, itu nggak pernah. Waktu saya naik motor dari Citerep lewat Depok itu mau nyebrang ke Sawangan, itu Perumnas kan belum ada. Iya. Perumnas belum ada, masih sepi. Masih sepi, lewat di depan stasiun lama itu masih sepi ya. Masih ada ketemu Delman segala. Oh gitu. Masih ketemu Delman. Nah terus perkembangan kata di Jakarta itu kan sekarang menjadi semakin banyak. Pada tiap dekade kan muncul kata-kata baru gitu Be. Misalnya waktu tahun 80-an ada kata atau ungkapan misalnya membe aja atau membe tapi kece. Nah itu dicatat oleh di UI, di lembaga leksikografi mencatat itu. Ibu Sutami. Iya. Dulu kepalanya Pak Harimuti, lalu saya Ibu Sutami. Pernah saya hadiri seminar itu tahun berapa ya? Dia tiap tahun mengadakan seminar. Iya. Menggunakan kata-kata baru gitu. Ada yang membuat makalah setebal 15 halaman hanya bicarakan ADD. ADD, apa sih maknanya? Iya. Terus ADD ya, itu dijelaskan itu bermakna rahasia dan sebagainya gitu kan. Ada yang makalah juga capek deh. Iya benar. Iya lantas sekarang kan ada yang istilahnya bahkan bahasa alay gitu kan. Iya. Nah itu oleh lembaga leksikologi itu dicatat. Dibuat, mereka punya jurnal namanya Kata. Jadi secara berkala mungkin setahun 2 kali itu diterbitkan hasil penelitian mereka. Nah Babe sebagai seorang pakar linguistik dan juga pernah membuat kamus, melihat perkembangan kata-kata baru itu sebagai sebuah kemajuan atau malah dia merusak bahasa Indonesia? Begini, dalam masyarakat yang dinamis, bahasa itu mengikuti perkembangan masyarakat. Jadi bahasa tidak mungkin statis. Nah, disinilah fungsinya ada bahasa baku, bahasa non baku gitu. Jadi bahasa baku itu hanya digunakan dalam konteks formal, konteks resmi kan. Dalam situasi tidak baku pakai bahasa baku malah salah. Iya kan? Jadi masa bertanya misalnya di pasar, dulu berapa harga kangkung ini 1 ikat? Kan lucu kan? Jadi bahasa baku hanya dipakai dalam konteks baku, tidak baku juga begitu. Dan setiap generasi itu punya gaya bahasa sendiri, gitu. Sekarang nih ya kan sedang ramai-ramai dibicarakan bahasanya Ahok kan. Saya belum pernah dengar ucapan Ahoknya itu, baca sudah tapi kan ucapannya belum. Kenapa? Padahal antara bahasa lisan dengan tulisan itu beda sekali. Mungkin lisan maknanya begini, di tulisan begini. Kenapa?
kalau bahasa lisan ditulis banyak unsur bahasa yang hilang, intonasinya hilang. Iya, iya. Misalnya kalimat begini, kucing makan tikus mati gitu. Itu kalau diucapkan kucing makan tikus mati, kucing makan tikus mati, kucing makan tikus mati, ada empat makna. Padahal kata-katanya sama. Iya, iya. Nah mungkin kalau lisannya itu maksudnya setelah makan tikus kucing itu mati, dalam bahasa tulisnya menjadi kucing makan tikus mati. Bisa beda kan? Iya, iya. Jadi mestinya kalau misalnya ya, seperti bahasa di Ahok itu yang dianalisis adalah bahasa lisannya, bukan transkrip yang sudah ditulis. Iya, iya. Itu bisa berbeda maknanya. Jadi harus bahasa lisannya. Jadi yang saya dengar di ILC itu kan dibutuhkan bahasa transkripsinya. Iya, iya. Mestinya seorang ahli bahasa menerangkan bahwa bahasa lisan nggak sama dengan bahasa tulis. Iya, iya. Dia ada intonasi gitu Ya. Intonasi tidak tercatat dalam bahasa tulis. Menurut kabar, Aminah adalah orang gila di sana. Menurut kabar Aminah adalah orang gila di sana. Itu beda sekali. Iya, iya. Yang gila siapa? Gitu. Nah, lantas yang soal misalnya kata-kata dalam bahasa Betawi, ini saya melihat ada satu kata yang sekarang tuh sering dipakai orang seakan-akan kata itu kata Betawi atau untuk memberi kesan Betawi. Itu adalah kata di mari. Padahal setahu saya mari itu sandingannya adalah ke mari, bukan di mari. Kalau di mari itu yang mereka gunakan sekarang artinya adalah di sini. Padahal kan diperkenalkan oleh OB kan, di TV itu kan, si OB apa? Si OB ngomong supaya menarik lalu orang ikut-ikutan. Iya, sampai sekarang akhirnya itu kata itu. Di mari, di sini kan mari kan kata kerja. Iya, iya. Di sini kata benda. Benar gitu, beda. Iya, iya. Nah, berarti itu, dan seingat saya memang saya dari saya kecil tidak pernah ada kata di mari. Yang ada kemari, kesini, kesono, ya kan? Di sini, di sana, di sini lawannya di sana. Di mari tidak ada. Iya, iya. Di mari, tapi di sini terjadi di sini. Nah, ayo ke sini, ayo kemari. Iya. Nah, sekarang soal regenerasi, kalau Mas Willy bilang Babe ini adalah satu-satunya orang Betawi yang ngurusin kamus. Bahkan ada istilah Abdul Khair tukang kamus gitu kan. Nah itu setahu Babe ada nggak anak Betawi juga atau orang Betawi juga yang bukan bikin kamus, maksudnya dia memang mendalami dunia bahasa gitu. Kalau sekedar bikin kamus saya sih Bang Ridwan Saidi juga bikin, Bundari juga ada bikin. ya Bundari itu lebih bagus. Yang mengurusi bahasa, tahu dan bahasanya ya yang kesastra Zanhai. Zanhai. Kalau yang ke cerita-cerita yang tadi itu siapa? Zainuddin. Iya. Tapi memang kalau yang untuk pakar linguistik setahu Babe belum ada gitu ya. Yang saya sih nggak bilang pakar linguistik, tapi bisa. Tahu bisa. Gitu. Cuma yang setelah Babe belum tahu nih ada orang Betawi atau enggak gitu kan. Kan emang langka bener orang Betawi yang ngurusin dunia kata kan sebagai linguis gitu kan. Sekarang banyak orang jadi dosen di jurusan bahasa. Tapi dia nggak ngajar bahasa Indonesia, misalnya ngajar yang lain, misalnya ngajar statistik, ngajar Pancasila. Iya, iya. Ada teman di jurusan bahasa di UNJ, akunya dosen bahasa Arab, kata dia ngajar statistik. Jadi lu ngomong Arabnya kapan? Iya benar. Lu ngomong Arabnya kapan? Ngajar statistik. Malu dia. Iya, iya. Akhirnya ikut kursus lagi bahasa Arab di lembaga bahasa Arab Saudi Arabia. Nah, Arabnya kapan?
perahu laju-laju sekali ke Surabaya. Biarpun lupa kain dan baju, asal jangan kepada saya. Generasi lama. Iya. Ya, Saya punya ini nih, kemarin buka arsip. Nih, ini peta sejarah daerah khusus ibu kota, ya. Entah dapat dari mana dulu ya. Ini peta Indonesia kan, ini Jakarta nih, ya. Ini Jakarta nih, ini Jakarta. Terus, nah ini zamannya Jayakarta ini. Ini kota Jakarta cuma sekian nih. Ini Kali Ciliwung, ya. Istana Jayakarta, ini benteng Belanda, ya. Cuma ini aja. Jadi tahun 1618, setelah direbut oleh Belanda, jadi begini. Belanda rebut. Ya kemudian oleh lebih lanjut menjadi lebih rumit ini ya. Ini kan banyak nih. Ini yang sudah lebih lanjut. Jadi perkembangan kotanya begini. Kita ke masjid yuk. ini apa? Hah? Bang masjid. Lumayan kan? Masih punya wudhu nggak? Oh, udah lagi. Saya mau Mau ngambil di sana aja. selalu wudhu.